Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Mau lagi ya di titik balik perubahan. Ini kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat rahmat dan kepahaman dalam hidup kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bang Jago? Oke, gas nih. Oke, monggo. Oke ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita lanjutin obrolan rutin kita ya. Orang rutin masih di dissolving ego. Oke. Jadi sampai sini ya. Di sini itu hari ini kita langkahi enggak ya? Oke lah, langsung pindah. Jadi proses batin yang utama itu menghilangkan energi ilusi ya. Dan bukan proses untuk mengumpulkan informasi baru. Ya kan? Jadi makanya kalau kita lihat di sini ya, proses batin itu dimulai dari melepaskan makom ketubuhan. Makom ketubuhan itu ada banyak posisi. Tergantung kamu dari mana mulainya. Ada makom ketubuhan dimensi ketiga itu ya pelaku korban. Ketubuhan dimensi keempat sebagai pengamat. Ini masih makom ketubuhan. Tergantung, berbeda nanti jenis krisisnya. Tiap orang itu berbeda. Tiap orang berbeda. Seperti itu ya. Jadi tidak menambahkan, tetapi justru untuk melepaskan gitu ya. Melepaskan. Jadi ada berapa hal tuh. Berarti kan kalau ilusi ketemu dengan ilusi itu pasangannya realitas. Tadi saya ambilin dulu, ada di bukunya Hawking nih. Jadi ada 3 hal itu yang harus digaris bawahi. Saya cariin dulu. Jadi ada kebenaran, ada ilusi, kemudian satunya itu ada tampilan gitu ya. Ada 3 istilah yang harus dilampaui. Ada yang ilusi, kemudian tampilan, satu lagi itu, bentar ya, tak cariin. Kebetulan saya bawain bukunya nih. Oke. Ada 3 itu ya, ada 3 istilah yang mesti dipahami konteksnya. Jadi ada esensi ya. Ada esensi. Itu dia kemudian dipasangkan dengan persepsi. Pasangannya persepsi. Kemudian ada lagi kepalsuan. Ilusi ini, ilusi
itu pasangannya kenyataan. Itu istilah-istilah penting. Kemudian ada lagi apa itu ya? Jadi itu istilah-istilah yang harus familiar di dalam membaca bukunya Hawking. Ada istilahnya itu ya, ada tulisan dulu bahasa Inggrisnya. Ada reality. Ada kemudian truth, kebenaran. Ada essence. Pasangannya itu tampilan, kemudian persepsi, kemudian ilusi. Itu dualitasnya ya. Ya, 3 istilah itu. Jadi proses batin itu sampai kemudian mampu menyingkap hakikat ya dari yang tampak. Ini hakikat. Ini hakikat kebenaran dari persepsi. Kebenaran. Kemudian mampu memahami esensi di balik ilusi. Nah itu proses batin itu arahnya ke sana. Ya, kemawasan yang mandiri dari sifat data yang sedang diproses. Jadi yang mengalami adalah tepi kesadaran, tepi persepsi kesadaran yang mandiri. Jadi yang mengalami itu bukan bagian dari data ya. Jadi kalau ini data gitu ya, yang hadir itu atau awareness itu ya gitu. Tapi kadang-kadang itu karena sifat evolusi dari yang hadir ini, kan pertama itu dia hadir, hanya taunya itu dia hadir di yang sosial, hanya antroposentris. Belum ada temuan bahwa yang hadir ini sebenarnya itu ya yang bersifat spirit. Kan kalau di era teosentris kan spirit itu kan jauh di sana kan. Jauh di alam lain. Itu era teosentris itu memahami spirit itu di alam lain. Padahal ya yang spirit itu ya yang hadir itu. Jadi kelamaan yang hadir ini kelamaan adaptive survive. Dia istilahnya itu enggak dapat hidayah. Nggak ada hadinya, nggak ada huda untuk memahami dirinya. Harusnya itu yang hadir itu di sini dulu. Nah inilah pentingnya orang tua itu anaknya disuruh belajar pencerahan dulu biar nggak terlalu langsung gas remblong ke sosial kemanusiaan. Akhirnya lupa kalau yang hadir itu juga berdimensi spiritual gitu. Kebablasan, kebanteran gitu. Jadi langsung set gitu. Udah ininya kalau yang hadir itu juga berdimensi spiritual. Dia belum menemukan
belum sampai pada kesadaran bahwa yang hadir ini juga berdimensi spiritual. Jadi yang hadir ini dia punya double kehadiran. Punya double kehadiran. Tapi pendidikannya itu sudah gas aja di sini gitu. Antroposentris kayak gitu. Itu nanti terjebak krisisnya lama. Makanya kalau bisa itu anak-anak mulai dikenalin oleh itu yang hadir itu tidak hanya berdimensi sosial kemanusiaan ini loh, tapi juga berdimensi ketuhanan. Seperti itu. Jadi pahamlah. Ya nantilah ini kita bahas ya khusus soal apa itu dimensi ketuhanan dan dimensi ke sosial kemanusiaannya ini. Itu di kelasnya Mas Jamin. Tanggal berapa Mas Jamin? 19 Minadul Mati Ilanur itu kah? Lah iya itu. Kalau yang hadir itu hanya terus ke sini itu kegelapan spiritualnya itu makin tebal. Memang mungkin hidupnya di sosial itu ya mapan. Ya kan mapan, istri 4, perusahaan banyak, tidak punya hutang. Ya tapi secara spiritual arah vertikalnya ini tidak tumbuh. Itu tinggal tunggu krisis. Sekali krisis terus gitu kan. Terjebak krisis nanti semakin tinggi satu sosialnya, krisis yang dihadapi juga makin besar. Kalau yang nggak punya duit kan penyakitnya paling ya panu, masuk angin gitu kan. Kalau yang kaya-kaya gitu kan autoimun gitu. Yang nggak jamu-jamuan gitu kan. Itu krisis. Anak narkoba gitu kan. Anak nggak pintar-pintar kan repot itu kan krisis. Itu krisis. Saya bisa mungkin tuh anak-anaknya wes disuruh ayo lihat ini loh, lihat komunitasnya mama gitu kan. Ternyata yang hadir itu juga berdimensi spiritual. Seperti itu. Jadi semakin tinggi, kan biasanya ini kan di sosial ini kan orang mandek nih kan. Ini semalam tuh saya diajarin Mas Imam katanya. Dari Mas Imam dari guru SMA-nya. Kan biasanya kan di sosial ini kan garisnya ini kan terus gitu kan. Ini. Biasanya kan orang udah mandek. Ya karena apa? Kalau orang udah mandek, terjebak krisis, ya selesai hidupnya dia. Maka yang dilakukan itu adalah shifting yang spirit ini, shifting makom, naikin ke puncaknya gitu ya. Naikin ke level 5. Ketika dia di puncaknya sini, dia bisa hadir, katakan di sini ya, S besarnya ini. Nah, dia bisa bergerak terus gitu. Sehingga kata Mas Imam, rezekinya itu luas. Nggak mandek. Dia bisa maju terus. Bisa maju terus. Ininya udah stabil dia makom spiritual. Muncul era apa lagi dia bisa terus gitu. Dia bisa ikuti. Kenapa? Ya ini spiritualnya sudah mapan. Bikin peradaban ayo gitu kan. Masa soal putus cinta aja aku udah nggak punya semangat hidup gitu kan. Gimana kamu? Gimana kamu mau bikin peradaban putus cinta aja udah nggak semangat hidup? Itu loh kayak ceramah Sopai Gus Idam. Jadi kalau
Nanti kalau dia yang jawab itu kok bikin Sherlock bos katanya. Nah, seperti itu. Jadi kalau bisa itu anak-anak dikenalinlah model ini gitu. Karena yang sosial kemanusiaan ini perubahannya nggak lokal lagi loh, global. Global. Perubahan global. Sementara yang spirit itu hanya survive adaptif. Ya nggak bisa ngapa-ngapain. Ini kan jalan terus nih. Ini kan jalan terus yang sosial kemanusiaan ini kan. Terus gitu. Makom spiritualnya masih es kecil. Ya gimana mau. Makanya benar Hawking, asuransi terbaik itu pencerahan. Karena apapun yang terjadi di sosial selalu bisa direkontekstualisasi. Selalu bisa direkontekstualisasi. Kadang-kadang itu kita ya saking nggak ngertinya gitu itu. Ya kita bingung lagi, wes ada petunjuk arah, ya tuh. Hudanya udah ada. Dan memang ini proses pelepasan makom ketubuhan ini panjang loh. Panjang sekali itu. Itu kalau bahasa tarekatnya, pelepasan makom ketubuhan ini namanya tawajuh. Ini namanya tawajuh. Mas Jamim, aku nggak mau ini pakai ini Bang Asfari kok nyitain, enggak. Tawajuh, bahasanya Hawking, dissolving ego. Jadi kamu harus tawajuh terus-menerus. Kalau ada krisis itu cepat-cepat tawajuh progresif. Ya. Kalau perlu itu sebelum krisis itu kamu sudah tawajuh terus-menerus sampai bisa hadir, ya toh? Sampai bisa tawajuh, ya. Ini semangat nih yang tawajuh. Jadi disuruh progresif itu sama saya disuruh tawajuh gitu ya. Disuruh gurunya progresif kok pada nggak mau. Gimana itu ya? Oh, tawajuh. Kalau sudah terbiasa tawajuh, makom ketubuhan itu banyak yang lepas, bisalah dia hadir di, ini kan alam-alam ketuhanan ya, makom-makom ketuhanan. Kan gitu. Dengan begitu, masalah apapun di sosial, katakan besok masalah krisis ekonomi, kamu pasti kreatif. Kenapa? Kalau sudah di makom es besar itu, di makom keilahian, kolbumu, kita istilah kolbu ya, atau rasa kesayaanmu itu menjadi gudang rahasianya. Menjadi gudang rahasianya. Menjadi gudang rahasianya. Kan begitu. Menjadi gudang rahasia. Sumbernya kan dia, kan gitu. Jangan sampai kamu sumber. Kamu itu gudang toh. Hanya gudang, dia sumber gitu ya. Ya sumber. Jadi ini yang level 4 ini tawajuh terus-menerus. Tapi tawajuh klinis. Tawajuh klinis. Ya. Fungsinya tawajuh dia bisa ke alam-alam ketuhanan. Dia bisa tahu alam. Di atas ini ada lagi satu tapi nggak usah ditulis. Bahaya. Di atas itu ada lagi satu tapi nggak usah ditulis. Ya ini sudah keluar lagi ayatnya kan. Nah, itu. Dari Om Fajri. Ya. Suruh tawajuh kok. Seperti itu. Jadi orang-orang yang tawajuh
makom ketubuhan. Dan itu makom ketubuhan itu secara spiritual itu makom gelap. Dia nggak bisa mengalami, dia nggak bisa bersaksi. Dia nggak bisa musahada pada kehadiran Tuhan. Nggak bisa. Dia nggak bisa. Semua sifat-sifat. Jadi di makom ketubuhan itu, sifat-sifatmu itu adalah sifat-sifat yang kamu peragakan itu adalah proses eksternalisasi. Sifat miskin itu kan sifat yang kamu dapat dari proses eksternalisasi. Sifat miskin, sifat nggak pintar, itu semua sifat-sifat yang kamu dapat dari makom ketubuhan. Di makom ketuhanan itu tidak ada sifat-sifat itu. Sifat gupuh, sifat cemas, itu sifat-sifat yang kamu dapat dari proses eksternalisasi. Jadi kalau kamu bermakom ketubuhan, ya, kalau bermakom ketubuhan, jiwamu itu akan terus tereksternalisasi terus-menerus. Tereksternalisasi terus-menerus, ujung-ujungnya sumum bukmum. Kamu nggak bisa lagi ditolong. Kandani ya, nggak mau. Ujung-ujungnya kamu nggak bisa lagi ditolong. Karena udah, kamu punya kecenderungan ekstrim ke sini terus, antroposentris. Seolah-olah yang hadir itu tidak hanya bermakom ketubuhan, tidak bermakom keilahian. Dan ini seperti yang digambarkan Nabi itu, ini bahaya ini. Ubudunnya itu yang menghentikan kamu dari sini itu cuman kuburan, kan gitu. Yang menghentikan kamu dari sini ini cuman kuburan. Ya kan? Gitu. Ini penting, ini namanya hudanya itu begini gitu ya. Sudah tahu terjebak krisis rumah tangganya, nggak mau tawaju. Ya kan? Terus kamu mau ngapain? Lama-lama habis semua gitu. Jadi yang level 4 ini, kalau bahasa orang tarekat itu mata waju. Kalau dibilang tawaju kan kayaknya Bang Aswar nih mau islamisasi, enggak. Ini makan nggak ada istilah begitu, hanya yang penting kamu bisa hadir gitu kan. Terserah itu mah kamu mau partainya apa, itu kan saya nggak mau, itu kan masing-masing itu kan. Mau partai A kah, partai B, itu saya kata nggak urus. La ikraha fiddin, wes. Yang penting, tapi dalam tradisi orang tarekat itu yang ini namanya tawajuh. Tawajuh. Itu. Jadi kalau yang krisis gitu ya, kalau dilihat kok anak saya ini kok di sekolah kok nggak pintar, udah itu jangan salahin vitaminnya. Jangan salahin juga bapaknya, ini kayak bapaknya loh, itu kayak bapaknya. Ya itu dia tereksternalisasi aja. Jadi orang yang tereksternalisasi itu karena dia di makom ketubuhan. Kalau di makom keilahian nggak bisa tereksternalisasi dia. Dia otentik, unik. Jadi yang sudah tereksternalisasi itu nggak akan otentik, nggak akan unik lagi. Sudah panik. Panikan dia. Gitu. Seperti itu. Bukan salah bibit, salah potnya itu. Kamu tempatin di pot yang ini kan, salah potnya, salah makomnya. Bibitnya udah benar. Karena kamu simpan salah tanam. Salah tempat nanamnya gitu. Oke ya, jadi itu. Jadi proses batin itu ya. Batin ini
Tapi tawajunya itu usahakan tuh klinis, nggak pura-pura duduk tutup mata gitu kan. Habis tawaju, ngorek lagi yang di sampingnya. Tadi kamu ngapain? Ya ini mah hanya tutup mata doang ini. Ya kan kalau tawaju pulang, anak istri jadi korban. Kok telat sih dibukain pintu? Kamu makin sering ikut TBP, makin gak iri sama suami. Enggak, ya itu karena tidak klinis, tidak terkukur gitu kan. Tawaju. Seperti itu. Ya langganan gitu ya. Nah, nanti kalau sudah bisa hadir di sini, ya minimal level 5 itu udah bisa mentawajuhkan. Bisalah dia mentawajuhkan yang datang gitu. Semalam ya dibahas di Kominfo ini. Sudah dibahas gitu. Bab-bab tinggi sudah mereka. Sudah di bab-bab di sini gitu. Very high in the sky. Ya ini babnya udah very high in the sky gitu. Udah babnya bab very high in the sky gitu udah. Udah bab mulai lagi pula mereka kompak gitu ya, belajar bareng gitu. Tapi ada yang mual semalam. Usaha enggak, Mas. Mas Imam kok belajar bab very high in the sky mual gitu. Udah terlalu tinggi kayaknya ini udah. Langsung mual Mas Imam. Kalau ini ya, apakah kayak drone itu ada batasan ketinggian itu, Bang? Iya ada batas, Ya, ambang batasnya. upgrade software-nya itu. Ya kalau sudah sumum, bukmum, umyum, fahum, layar jiun, ya mau diapain lagi? Kalau bahasa Sundanya gitu ya. Kalau sudah begini ini, kalau sudah terlanjur, gaspol, remblong, ke sini nggak bisa ditolong lagi. Kayak teman-teman saya gitu ya, yang ke diskotik sampai sekarang itu nggak bisa mandek, nggak bisa mandek. Saya bisa mandek itu ya bukan karena saya kuat, sudah minta tolong ditawajuin sama Mbak. Ya ada mentornya gitu loh. Ya doain Mbak aku, pokoknya ya diskotik jalan tapi kan ke Mbak juga ada terus diingat terus sama Mbak kan tawajuin. Ya kita pasang ada backingan pusat. Kamu hidup di sosial nggak punya backingan pusat itu gimana? Siapa yang mau tawajuin jiwamu gitu? Mana. Ya kalau tawajuh ini sih, kalau tawajuh seremonial tuh ya itu tahap-tahap, tapi itu progres enggak progres. Ya progresnya 25 poin 20 tahun. Kan lama sekali. Lama gitu. Jadi gitu ya. Apalagi yang punya cita-cita ingin panjang di sosial ini perannya. Udah cepat. Beli asuransi. Asuransi pencerahan gitu. Biar bisa ngimbangin. Bahas negara kamu ikut, ayo. Bahas bisnis kamu ikut. Jangan bahas bisnis, aduh saya ini udah tua. Uang nggak dibawa sampai akhirat. Kalau sedikit nggak enak dibawa akhirat gitu. Kalau banyak kan bisa ke bawah itu kan. Bikin sekolah gitu-gitu. Jadi sosial kemanusiaan ini panjang. Bisa jadi jariah gitu ya. Jadi jariah. Saya kira itu dulu ya. Jadi paling enggak pagi ini ngerti lah proses batin itu apa sih? Proses batin itu
menjadi nyata, jelas, membedakan realitas, kebenaran, dan esensi. Gitu ya, Mas Jamim. Pasukannya diajak menuju pencerahan. Ayo, ikut TBP. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Asal, terima kasih teman-teman. Ya teman-teman diajak ya, saudara, kerabat, teman, pasangan dan semua yang berhubungan dengan kehidupannya ya, supaya bisa belajar pencerahan baru. Dan bagi teman-teman yang belum daftar kelas tanggal 19 ya, kita akan bahas banyak di situ, baik tentang waktu jiwa, waktu tubuh, dan segalanya. Terima kasih, kita bertemu besok insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.